itu Nyai Ratu? Ini kecelakaan murni. Kecelakaan murni? Ya. Tidak ada hubungannya sama Nyai Ratu? Ya. Ini murni kelalaian manusia. Itu hanya penampakan saja. Penampakan saja? Ya. Iya. Cuman si baju putih hanya penampakan saja. Iya. Ya alhamdulillah ya, walaupun alhamdulillah cuman ini ada kalau seperti ini kecelakaan murni ini dimanfaatkan sama bangsa pasukan Nyai Ratu. Tidak hanya sana banyak. Selain saya, kami pasukan. Oh, banyak juga di sana. Terekam sosok misterius wanita berhijab yang berdiri usai kecelakaan truk di eksit Tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribun Jateng, pada Minggu 24 September, sosok wanita misterius berhijab tiba-tiba berdiri di depan truk yang berhenti setelah menabrak belasan kendaraan. Hal ini terlihat dalam rekaman CCTV yang terpasang di depan persimpangan eksit Tol Bawen. Sopir truk tampak sudah berusaha memberi kode klakson jika truknya mengalami masalah sejak dari atas tak jauh dari terminal Bawen. Tak bisa mengendalikan truknya, truk itu lantas menabrak belasan mobil dan motor yang saat itu berhenti karena lampu merah lalu lintas. Tampak sebuah mobil terbalik setelah ditabrak truk merah sebelum akhirnya berhenti. Dari samping kiri truk mendadak ada wanita berhijab lari ke depan truk lalu menuju samping kanan truk. Kemungkinan wanita itu korban selamat kecelakaan. Dikutip dari Kompas TV, Danasari menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan maut di eksit Tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Wanita berhijab itu menceritakan detik-detik kecelakaan truk yang menewaskan 4 pengendara di lampu merah eksit Tol Bawen. Kata Danasari, saat itu ia tengah berhenti di marka jalan karena lampu merah. Tiba-tiba saja ada klakson panjang dan truk menabrak motor dan mobil seketika. Posisi Danasari berada di sisi kiri jalan dan terserempet kendaraan lain yang tertabrak truk. Untungnya nyawa Danasari masih selamat dan hanya mengalami luka ringan. Sementara orang yang dibonceng oleh Danasari mengalami... Balik ke sana, sampaikan kepada Raja, musyawarah. Di sana tuh ada musyawarah juga loh di alam gaib. Musyawarah bahwasannya penguasa alam gaib yang ditunggu sekarang sudah ada, wasilahnya kami di sini para murid-muridnya, para prajuritnya. Kalau ingin disempurnakan perjanjian gaibnya diputus, bisa datang ke sini. Silakan dimusyawarahkan di ini, dan jangan sampai dalam permusyawaratan itu jangan mencelakai, membuat celaka orang ataupun di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami segenap tim Padepokan Sapu Jagat mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya terkait tragedi yang baru terjadi ini, yaitu kecelakaan di eksit Tol Bawen. Ini kami dapat kabar dari sahabat kami yang mengirimkan beberapa video terkait tragedi kecelakaan di eksit Tol Bawen yang kemarin, dan setelah kami lihat ternyata di berita itu sudah banyak sekali yang memberitakan itu, dan banyak sekali opini masyarakat ya. Ada juga yang unik atau kejadian aneh, ini ada sosok tiba-tiba perempuan yang muncul di depan truk. Iya, nah, itu menjadi sebuah pertanyaan banyak orang. Sebenarnya sih itu mungkin saja itu salah satu korban yang selamat ya, karena kendaraan motornya yang tertabrak, tapi alhamdulillah wanita ini selamat dan tiba-tiba kelihatan seolah-olah muncul dari depan truk itu. Dan kami mendoakan semoga almarhum dan almarhumah yang meninggal di kecelakaan eksit Tol Bawen semoga diterima iman Islamnya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam
ujian atau musibah ini. Mungkin kami akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait kecelakaan yang ada di eksit tol Bawen ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Murni kecelakaan. Kabarnya itu rem truknya itu blong gitu. Jadi nggak sempat ngerem, tapi supir itu sudah memberikan isyarat, itu membunyikan klakson berulang kali. Ya intinya semoga ini semua bisa menjadi sebuah pembelajaran, dan semoga kita bisa lebih berhati-hati lagi, dan setiap mau berangkat dalam perjalanan jangan lupa berdoa. Intinya itu agar terhindar, minta dihindarkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari mara bahaya juga, dan tidak lepas ini adalah semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semuanya. Nanti kita coba lihat apakah ada hubungannya dengan hal gaib atau ini memang murni dari kesalahan teknis ataupun kondisi jalan yang curam. Oke, untuk sedulur para musafir jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang Idris sudah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syukur kami sang yang cahaya dan nirwana pada saya dan semua tempat yang semua terbaik yang tidak ada keturunan. Semua yang siapa yang bisa termasuk dari siapa saja semua tidak bisa masuk juga contoh dengan syukur kami sang yang cahaya dan nirwana gerbang gaibnya terbuka dan otomatis akan tertutup sang kami demi saksi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung kami sang yang cahaya nirwana, bantu saya untuk menarik gaib yang mengetahui tentang kecelakaan di eksit tol Bawen yang baru kemarin terjadi, yang mengetahui yang ada di tempat gaib yang bisa bercerita tentang itu. Saya tarik masuk dalam tubuh mata tol. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa tangan kakinya terikat Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, selamat malam, Sugeng Dalu, Sampurasun. Maaf mengganggu tidurnya. Siapa ini? Sudah saatnya saya haus. Haus? Ya, sudah lama saya haus. Haus gimana maksudnya? Sudah waktunya saya meminum. Mbak dari golongan apa ini? Saya dari siluman ular. Siluman ular? Ya, Oh, mantesan geleng-geleng kepalanya. Sudah lama Mbah di sana? sudah lama saya menunggu di sana untuk mencari orang-orang yang pikirannya kosong. Mencari orang-orang yang pikirannya kosong. Ya, ini saatnya saya
untuk menghilangkan dahaga saya. Sudah lama saya berdahaga ini. Haus saya. Haus atau minum air, Mbah? Iya, banyak sungai katanya. Danau. Karena ada sungai, Mbak, ada air, Mbak. Mbak di situ sejak kapan? Saya di sana sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Emang Mbah kerajaannya di situ atau memang Mbah ditaruh di situ sama manusia? Itu adalah sebuah bukit yang ada penghuninya. Oh, dulunya bukit. Ya, Mbah ada di bukit itu. Terus dibuat jalan. Ya nanti pergi Mbak, nanti dapat, nanti bisa pergi, nanti katanya dilepas. Jangan keluar dulu, ntar ngogel-ngogel mulu. Mbak pasti punya pasangan ini ya di sana, suami istri. Dulu saya adalah pemuja. Oh. Saya bersama istri saya memuja untuk mencari kekayaan. Oh, aku paham. Berarti mohon maaf sebelumnya Mbak. Mbak ini dulu manusia. Oh iya. Iya. Untuk cari kekayaan. Dulu Mbak waktu melakukan ritual pemujaan itu di mana? Kok di tempat di daerah mana itu? Sampai sekarang jadi siluman ular, mana? Masa manusia meninggal malah jadi siluman ular, Mbah? Kalau saya dengan istri saya sudah berjanji, saya hidup semati saya dengan dia. Kenapa sampai bisa mengambil keputusan mengambil pesugihan, Mbah? Apa dulu miskin banget atau gimana? Mungkin ini sudah jalan hidup kami berdua. Ya, takdir ya. Iya sih. Tapi dulu waktu bisa memilih Tidak ada pilihan pada saat itu. tidak ada pilihan. Memang kondisinya gimana Mbak, kondisi keluarga Mbak dulu itu sampai Mbak nekat mengambil pesugihan gitu? Kami sangat sulit sekali, untuk makan pun kami tidak ada, sehingga kami menjadi seperti ini, mencari jalan pintas untuk kami dan keluarga kami, agar kami beda dari yang lain di penduduk sana. Bedanya gimana Mbak? Ya, Apa nggak bekerja gitu sama yang lain? Berladang? kami tidak punya apa-apa di sana. Kami hanya singgah saja. Oh, singgah saja di tempat itu, transmigran dulunya. Asalnya Mbah dari mana? Sebelum di tempat itu. Kami di perkampungan yang sangat jauh dari kota, di pelosok dusun yang sangat asing sekali bagi orang-orang di sana.
Kami miskin, kami tidak pernah beribadah. Oh, hanya mengambil keputusan jalan pintas ini. Allah Akbar, ya namanya juga takdir. Cuman sekarang Mbah, ini waktunya kecelakaan ini Mbah gimana? Kok katanya Mbah waktunya minum? Apa memang harus ada yang dikorbankan lagi setelah itu? Kami berdua mempunyai ratu. Oh, Ini ratu saya. oh mau datang? Ya, Oh ya udah. ratu saya. Siluman ular juga. Silakan kalau mau datang ratunya. Silakan sampean. Silakan sampean mencari dunia sampean. Ya. Ya, itu pasti sampean suatu saat nanti akan melewati tempat saya. Itu ya nanti insya Allah kami melewati. Ini Nyai Ratu. Nyai Ratu, kenapa bisa ada tragedi seperti ini? Nyai Ratu kan sudah punya pasukan banyak itu sampai dari golongan manusia sekarang jadi budaknya Nyai Ratu. Ini nyari ini lagi. Memang masih kurang. Mereka setelah mereka maju, setelah mereka kaya raya, mereka meninggalkan saya, mereka melupakan saya. Dulunya itu ya mungkin karena sudah tahu terus akhirnya bertobat kepada Allah. Tapi kenapa bisa dijadiin budak Nyai Ratu itu suami istri tadi itu? Selalu mengeluh, mereka mengeluh selalu kelaparan setiap hari. Ya. Mengeluh kelaparan. Ya. Nyai Ratu ini dari golongan apa? Sama seperti mereka. Sama juga sama siluman. Jangan-jangan juga Nyai Ratu dulunya manusia lagi. Ya. Iya. Karena saya juga pemuja. Oh, sorry. Itu tempat kami yang selama ini kami kumpulkan semua pasukan-pasukan dan kerajaan saya. Ini kecelakaan yang sangat luar biasa. Ini berarti ada ulahnya dari pasukan Nyai Ratu kecelakaan ini. Atau memang sengaja dibuat seperti ini? Apa Nyai Ratu ada yang nyuruh lagi? Mereka Ya. telah melindas badan saya. Telah melindas apa? Melindas badan saya. Oh, melindas badannya. Lah kan nggak tahu Nyai Ratu. Nyai Ratu kan di bangsa gaib. Pas kami lewat nggak bisa melihat tuh melindas atau ndaknya. Ya masa mau disalahin ini melindas badannya. Itu alasan aja kali Nyai Ratu itu disuruh sama manusia. Nyai Ratu punya perjanjian sama manusia yang masih hidup enggak? Punya tuan lagi enggak? Kami tidak akan
berperang, adu ilmu, kami hanya ingin ngobrol. Siapa tahu nanti dari obrolan ini Nyai Ratu bisa terbuka hatinya, bisa tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Ya. Itu selendangnya. Emang Nyai Ratu ini setengah wanita cantik, setengah ular ya? Oh, mahkota. Oh, dia nyimpen apa dia? Kebaya. Kayak mana kebaya? Bawahnya itu ular. Bawahnya ular. Dalamnya manusia. Gimana nih Ratu? Ya, manusia. Ada yang memang bekerja sama Nyai Ratu, manusia yang masih hidup juga di sini. Tidak akan berhenti manusia. Oh ya, saya paham. Dia akan selalu mencari, Tetap akan itu ya. mencari kekayaan dunia. Astagfirullahaladzim. Iya iya iya. Tapi kenapa harus dengan cara seperti itu Nyai Ratu? Ini kecelakaan murni. Kecelakaan murni. Ya, Tidak ada hubungannya sama Nyai Ratu. ini murni kelalaian manusia. Itu hanya penampakan saja. Menampakkan saja. Ya, Iya. Cuman si baju putih hanya penampakan saja. iya. Ya alhamdulillah ya, walaupun alhamdulillah cuman ini ada kalau seperti ini kecelakaan murni ini dimanfaatkan sama bangsa pasukan Nyai Ratu. Tidak, Tidak di hanya sana banyak. oh, Selain saya, kami pasukan. oh banyak juga di sana. Ya, Cuman kalau Nyai Ratu cuman manusia yang dulunya meminta sama Nyai Ratu gitu, yang jadi budaknya sampai sekarang. Kecelakaan ini nggak ada hubungannya. tidak ada. Ini murni kelalaian manusia saja. Ya alhamdulillah kalau ini mungkin nggak ada hubungannya sama bangsa Nyai Ratu. Terima kasih Nyai Ratu. Tapi sebelumnya Nyai Ratu, kok bisa Nyai Ratu itu memberikan harta kepada manusia yang meminta ke Nyai Ratu? Ya, Itu gimana? Hartanya dari mana? Caranya gimana? ini salah satu. Kenapa Nyai Ratu? Apa Nyai Ratu punya raja lagi? Kami hanya manusia. Manusia yang Yang ingin mencari kekayaan secara instan, iya. secara cepat. Tapi di sana banyak sekali tempat-tempat muja selain dari kami. Oh, tempat pemujaan banyak. Iya, 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 iya. Yang menjadi jembatan manusia atau wasilah manusia itu memiliki perjanjian dengan
bangsa kalian ya. Ya, semoga jangan seperti itu, nanti malah Nyai Ratu. Sebenarnya kalau orang manusia yang memiliki perjanjian sama Nyai Ratu seumpama kayak tadi itu terus meninggal, itu benar seperti tadi itu, nggak ke alam akhirat, malah menjadi budaknya Nyai Ratu. Itu sampai kapan itu? Sampai bertemu dengan penguasa alam gaib. Sampai bertemu penguasa alam gaib. Memang Nyai Ratu pernah dengar ada penguasa alam gaib? Ya, nanti pada saatnya, pada akhir zaman akan timbul dia. Ya. Tapi untuk saat ini tidak bisa manusia manapun untuk menebak siapa beliau sebenarnya. Iya. Oh, Nyai Ratu sudah mendengar itu ya, kabar itu ya. Kami para siluman akan terus bekerja untuk mencari pengikut yang baru. Oh, iya. Karena ini sudah perjanjian kami dengan penguasa tempat tersebut. Oh, ada penguasanya lagi. Ada rajanya lagi berarti. Ya gini aja Nyai Ratu. Ya, katanya manusia yang punya perjanjian gaib dan meninggal itu menjadi budak di alam gaib, dan itu bebas nanti setelah adanya penguasa alam gaib. Mungkin Nyai Ratu sudah mendengar itu ya. Ya sudah, gini aja, Nyai Ratu sampaikan kepada raja di sana yang menguasai tempat itu bahwasanya jangan sampai anak buahnya raja, Nyai Ratu dan utusannya Nyai Ratu mengganggu manusia yang memiliki tanda dari Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Siapa beliau? Beliau yang disebut sama Nyai Ratu tadi itu, penguasa alam gaib. Nanti raja Anda pasti mengetahui itu. Nanti raja Anda bisa memerintahkan anak buahnya ataupun beliaunya sendiri yang kesini suatu saat nanti akan nanti dikasih tahu dan akan nanti dilepaskan semua perjanjian gaibnya. Ya. Baiklah. Ya sudah. Sekarang balik ke sana, sampaikan kepada raja, musyawarah. Di sana tuh ada musyawarah juga loh di alam gaib. Musyawarah bahwasanya penguasa alam gaib yang ditunggu sekarang sudah ada, wasilahnya kami di sini, para murid-muridnya, para prajuritnya. Kalau ingin disempurnakan perjanjian gaibnya diputus, bisa datang ke sini. Silakan dimusyawarahkan di ini, dan jangan sampai dalam permusyawaratan itu jangan mencelakai, membuat celaka orang ataupun di jalan. Dan ingat, manusia yang lewat, kalau ada tanda dari Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, jangan coba-coba diganggu. Ya. Ya sudah. Ya sudah, sampaikan. Kemana? Oh, ini yang tadi lagi. Tadi Nyai Ratu sudah kembali ke sana. Sekarang Mbah ikut ke sana, mau ada ini.
Tidak mau. Kenapa? Nanti saya akan jadi budaknya. Enggak, kali ini enggak. Kali ini sedang ada pertemuan besar kerajaan gaib di sana. Bohong dia. Bohong? Ya, dia suka berbohong dengan kami. Oh. Kadang-kadang kami disuruh mencari korban-korban di sana. Memang dia suka berbohong gitu? Ya. Waduh, jangan-jangan saya dibohongi lagi. Tapi enggak, tadi dia sudah, rajanya Nyai Ratu juga sudah sepakat bahwasanya Bohong dia. bohong. Jadi gini aja sekarang. Kami, saya saja dibohongin. Dia bohonginya gimana suami itu? istri saja dibohongin. Katanya ingin mencari, kamu akan menjadi kaya nanti. Terus? Kamu akan menjadi kaya nanti. Tapi kamu harus mencari tumba. Wow, gitu sama. Iya, ternyata malah jadiin tumbal. Iya, iya. Itu juga dijadiin tumbal. Pinter banget, artinya itu murni kecelakaan manusia. Tapi dia Bohong dia itu. Dia suka bohong berarti itu. Tapi nanti semoga dia nggak bohong karena ini penantian Tidak rajanya. mau. Saya tidak mau balik lagi ke sana. Dia mau balik lagi. Ya sudah. Sekarang Mbah mau di mana? Nah, saya di sini saja. Di sini saja. Ya, dengan istri saya. Tapi Mbah kan dulu konsekuensinya dulu karena dulu punya perjanjian. Biasa aja. Nanti saya bohongi dia. Di gantian dibohongin. Nanti kalau dia minta tumbal, bilang saja tunggu saja tumbalnya sampai nanti kamu diambil sama alam goib. Gitu aja dia. Iya iya iya. Ya, tapi Nyai Ratu insya Allah tidak bohong. Ini mau menyampaikan pesan dari penguasa alam gaib pada rajanya. Nah kalau Mbah sama istrinya mau di sini, tidak apa-apa, tapi ada syaratnya. Satu. Jangan mencari tumbal. Iya iya, biar nggak mencari tumbal di sana. Berarti kecelakaan ini berarti memang sengaja disuruh narik tumbal. Iya. Oh bener, pantesan bohong Nyai Ratu ini. Aduh. ada hubungannya sama manusia ya. Iya iya iya. Aku ini lagi dibutuhkan. Iya iya iya, ya udah, gitu aja Mbah. Ini Mbah kalau mau tinggal di sini tidak apa-apa, semoga ini menjadi sebuah wasilah ataupun takdir juga. Semoga nanti Mbah nanti ada syaratnya intinya. Semoga syaratnya nanti suruh taubat ya, walaupun dulu melakukan kesalahan ya, semoga taubatnya di alam gaib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Sini Mbah, tangannya Mbah. Ini tangan punya enggak? Ya punya kan, setengah badan setengah ular ya. Ngogel begini. Ikutin saya ya Mbah. Ya. Nanti ini juga disampaikan ke istrinya Mbah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mengucap 2 kalimat syahadat dengan baik dan sempurna. Masuk dalam titik dalam proses Islam kasih kafanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keimanan dari sang yang nurjahyan nirwana amaliyah dan keimanan yang masuk dalam titik dadanya stempel lafaz Allah di dadanya sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu dan amaliyah bisa terbaca semuanya dengan oh, apa yang dibuang tuh Mbak? Sisik. Udah. Itu masa pada rontok gitu sih Mbak? Nah, udah beda lagi Mbak. Ya, saya tidak akan kembali kepada kamu. Lagian Mbak dulu gimana sih kok bisa sampai nyari kekayaan sama dia?
ya sesusah-susahnya manusia kalau berusaha insya Allah masih ada rezeki. Ceritanya butuh dana apa? Iya, dulu butuh dana buat apa, Mbak? Pemilihan lurah apa? Jangan-jangan pilih jadi lurah. Waktu itu kami Bersaing. dengan para calon-calon di sana. Calon apa, Mbak? Kami akan menjadi salah satu kepala desa di sana. Oh, kepala desa. Malah saya. Kalau Pak. Kubu. Ya iya Pak, kalau dulu Pak. Terus akhirnya Perlu dana. Dana datang ke ini Nyai Ratu tadi. Tadi katanya nggak punya beras, nggak bisa makan. Aduh, Karena nggak punya keras untuk menjamu ini ya apa namanya pendukung. punya. Iya kan dulu zamannya sulit. Heeh. Bagaimana saya dengan istri saya dihormati di kampung tersebut. Saya ingin dihormati. Oh, iya. Nah, emang dulu banyak sebelum jadi kaya, apa sempat dulu di hidupnya sempat jadi kaya, Mbah? Waktu ini ikut pemujaan, ntar nggak jadi kaya, udah jadi tumbuh lagi. Sempat Untuk menjabat. sempat jadi lurah. Nggak tahu. Saya menjabat 2 periode Wah, di sana. 2 Tapi periode. perjanjian saya dengan Nyi Ratu telah selesai. Dua periode dong. Saya tidak bisa menolak itu. Oh, setelah itu Mbah meninggal. Dulu meninggalnya gimana tuh sama istrinya? Kecelakaan juga. Oh, Saya tertabrak sebuah mobil yang isinya sandang pangan hasil kebun. oh, ditabrak mobil yang isinya sandang pangan. Apa di jalan itu juga, Mbah? Iya kali. Makanya Bukan. Itu tahun berapa, Mbak, kejadian itu? Itu lama sekali. Oh, sudah lama. Iya, iya. Pada saat berarti tolnya belum ada. Tolnya belum ada ya. Ya sudah, ini namanya Mbak siapa? Pak Lurah siapa? Nanti lurahnya ada yang sama, jangan disebutin deh namanya, nggak apa, ini nggak usah, Mbah. Takutnya ada yang sama gitu namanya. Ini kan sudah beda alam. Ya sudah, ya semoga nanti Mbah, Pak Lurah, semoga setelah ini sudah diputus perjanjian, semoga ini juga takdir dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada syaratnya, Mbak. Itu ada amaliah ajaran dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Itu ada amaliah tobat segala macam, dijalankan bertobat kepada Allah. Semoga nanti Mbah dan istrinya melanjutkan perjalanan di alam akhirat semestinya sesuai dengan takdir Allah, nggak terjebak di alam siluman lagi. Itu nanti istrinya diislamkan lagi seperti tadi ya. Seperti tadi saya itu diislamkan. Oh, digandeng ya, diislamkan, suruh ngucap 2 kalimat syahadat namanya itu. Nah, sekarang Mbah di tempat ini kami itu ada majelis gaib di sini. Mbah di situ aja ya, sampai menunggu penjemputan. Kalau semua tobatnya diterima, nanti akan ada yang menjemput cahaya. Dan Mbah sama istri bisa melanjutkan perjalanannya ke alam akhirat sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu aja ya, Mbah.
bawah itu. Iya bawah. Ah. Nah, Bang Idris. Udah, Allahu Akbar, subhanallah. Ini ada lagi nih, jin bohongin jin. Saya dibohongin. Waduh, ini pelanggaran. Katanya itu kecelakaan murni, tapi ternyata anak buahnya ngomong sendiri. Disuruh sama siluman ratu itu, walau bisa ya, kebenaran menurut milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman menjadi sebuah informasi yang berharga. Sesulit apapun, sesusah apapun, jangan sampai kita manusia mencari harta dengan cara instan, dengan cara ke tempat yang ini. Nah, ini sudah pasti ya, kalau manusia memiliki perjanjian gaib setelah meninggalnya itu jadi budak itu. Seperti manusia yang makan manusia. Iya, makan manusia jadinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan kami doakan semoga almarhum dan almarhumah yang terjadi di kecelakaan bangunan diterima iman Islamnya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah, intinya tidak terhalang oleh alam gaib ataupun hijab-hijab dari bangsa Sunda. Semoga nanti benar Nyi Ratu ingin menyempurnakan dan menyampaikan kepada raja di sana tentang penyempurnaan, bahwasanya yang bisa menyempurnakan di alam gaib Sang Nur Cahya Nirwana sudah ada, sudah muncul. Itu akan disampaikan, dan semoga benar ya, nanti akan dilepaskan semua tawanan atau budak-budak dari golongan roh manusia yang tertawan. Mungkin itu saja, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Harus lebih hati-hati dalam perjalanan, selalu berdoa, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.